Hera Tarisa dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini aku ingin membahas mengenai konsep dasar kewirausahaan. Jadi langsung saja, dalam materi ini yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian kewirausahaan. 2. Ciri-ciri wirausaha. 3 variabel penting dalam wirausaha. 4. Keuntungan menjadi wirausaha. 5. Tipe wirausaha. 6. Watak wirausaha. 7. Sikap wirausahawan. 8. Keuntungan menjadi wirausaha. 9. Hambatan menjadi wirausaha. 10. Pilihan wirausaha. 11. Kelompok wirausaha. 12. Wirausaha dan pembangunan. Dan 13. Pentingnya wirausaha dalam pembangunan. Langsung saja kita lanjut. Pengertian wirausaha. Apa sih sebenarnya wirausaha itu? Nah, wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi atau keuntungan yang optimal. Ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Yang ketiga, berorientasi pada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada NATO dengan hasil gosip, konflik, dan lain sebagainya. Kemudian ada NADO, Dream, Visi, Karya Seni. Dan NACO atau Konsep, Teori, dan Falsafah. Ada 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Apa saja itu? Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Serta yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ada tipe wirausaha. Apakah kamu termasuk dalam tipe ini? Yuk kita cek. Yang pertama, wirausahawan harus rutin, diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, wirausahawan arbitrate. Mereka yang mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang ketiga, wirausaha inovatif. Wirausahawan inovatif ini adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Selanjutnya, 6 watak wirausaha. Yuk cek apakah dalam diri kita sudah ada ke-6 watak ini. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, mampu mengambil resiko. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Dan yang terakhir, berorientasi ke depan. Selanjutnya, sikap wirausahawan. Yang pertama, harus berani mengambil resiko. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, harus mempunyai misi. Yang keempat, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, harus percaya diri. Selanjutnya, yang keenam, aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Yang ketujuh, memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Yang kedelapan, tanggung jawab. Dan yang 9, selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Ada keuntungan menjadi wirausahawan. Apa saja itu? Yang pertama, wirausahawan dapat mengontrol usaha secara mandiri.
Kemudian, mampu mengembangkan potensi secara penuh, memperoleh keuntungan sesuai keinginan, dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Hambatan menjadi wirausaha. Nah, biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindar karena tidak ingin repot, benar kan? Tidak ingin berisiko dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja hambatan menjadi wirausaha? Yang pertama ada persepsi, yaitu terlalu tua, muda, bingung tempat usaha di mana, bingung produk apa yang ingin dijual, tidak punya modal, dan tidak ada pengalaman. Yang kedua, kreativitas. Emosi, takut resiko akan lingkungan, kurangnya dukungan kultural, budaya yang menghambat, dan intelektual, tidak berpikir logika. Nah, lalu bagaimana dengan pilihan kita? Yang pertama, intra-entrepreneur. Yang kedua, business entrepreneur. Yang ketiga, social entrepreneur. Yang keempat, technopreneur. Yang kelima, creative entrepreneur. Yang keenam, bureaucratic entrepreneur. Yang ketujuh, eco-entrepreneur. Dan yang terakhir, academic entrepreneur. Nah, ada beberapa rasio pengusaha. Adapun beberapa negara yang tercantum di sini yaitu Singapura dengan 7,2%, China dan Jepang 10%, Amerika Serikat 11,5%, dan Indonesia 0,18%. David and Sutherland, negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Kelompok wirausaha Indonesia adalah usaha kecil rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Penyerapan tenaga kerja. A. UKRT dan UKM sekitar 99%, dan B. Usaha besar sekitar 1%. Wirausaha dan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, peningkatan kualitas kompetisi, mengurangi ketidakpastian, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.